Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rafaradia Livian dengan NIM 240411100063. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum mata kuliah Jarkom, yaitu untuk membangun jaringan switch dan router. Langsung saja, nggak usah berlama-lama ke tugasnya. Oke, di sini diberikan topologi ya. Jadi ada PCA dan PCB, terus ada satu buah switch dan satu buah router. Oke, masuk. Nah, di sini ada latihan 1, yaitu sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi. Jadi ada kebutuhan perangkatnya ya. Ini satu buah router, satu buah switch, dan dua buah PC. Oke. Di sini untuk routernya menggunakan ini 4321. Untuk switchnya 2960. Kemudian membutuhkan dua buah PC. Kemudian untuk menyambungkan dua device yang berbeda, ini menggunakan kabel Ethernet yang berjenis straight. Oke, sudah. Ini nomor 1 sudah, nyalakan power on. Ini pasti udah nyala semua dan bisa tersambung ya. Ini merah karena belum ada konfigurasi. Oke, di sini sebelumnya memberikan sebuah template ya, dual IPv4 dan IPv6 untuk switch. Oke, sini bisa masuk ke CLI. Nah, ini masuk ke mode execute. Dan saya ini masuk ke mode privilege. Kemudian masuk ke mode configure. Oke, di sini perintahnya adalah SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Nah, saya lagi. Oke, benar. Kemudian saya N dan reload. Yes. Nah, di sini akan melakukan sebuah reload atau booting ulang untuk iOS-nya. iOS dari switch. Oke, sudah. Oke, ini sudah, latihan 1 sudah. Sekarang masuk ke latihan kedua, yaitu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Oke, di sini langkah 1, berikan informasi IP statik ke interface PC. Ini ada IP address, subnet mask, dan default gateway untuk PC A dan B. Oke, sini masuk ke IP configuration. Ini 192.168.1.3. Oke, ini subnet masknya 11. Bentar saya cek lagi. 1311. Oke, benar. Oke, di sini saya coba copy paste untuk PCB desktop. Oke, ini untuk IP address-nya ya, yang PCB. Dan ini adalah gateway-nya, default gateway-nya. Oke, sudah. Kemudian di nomor 3, ping PCB ke PCA. Oke, saya coba confirm ping 192.168.1.3. Oke. Oke, hasilnya request timeout ya. Sini. Oke, di sini ada pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Oke. Nah, ini ping tidak berhasil ya, atau RTO, request timeout. Ini dikarenakan saat PCB, oke, ini saya beri nama dulu. Ini PCA. Oops. Oke. Jadi saat PCB ini melakukan ping ke PCA, itu maka datanya akan melewati router terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan, router itu belum dilakukan konfigurasi. Itu sebabnya karena itu tidak
dapat meneruskan data dari PC B ke PC A. Jadi yang seharusnya PC B ini melakukan ping atau mengirimkan data ke PC A itu akan melewati router, switch, lalu ke PC A dan diterima PC A. Tapi karena router ini belum dikonfigurasi seperti IP address-nya, gateway-nya, jadi datanya itu akan bingung mau nyari kemana, destinasinya kemana, seperti itu. Itu untuk jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian lanjut ke langkah 2, yaitu konfigurasi router. Ya, ini buka konsol ya. Sini berikan nama dan matikan DNS lookup. Oke. Di sini masuk ke router. Klik no. Ini masuk ke execute. Kemudian saya masuk ke privilege, bisa menggunakan perintah N seperti ini atau enable. Oke. Selanjutnya masuk ke mode configure. Di sini untuk memberikan nama bisa hostname misal R1. Nah, berhasil ya, jadi R1. Kemudian untuk mencegah DNS lookup itu bisa dengan perintah no IP domain lookup. Oke, berhasil. Kemudian langkah 4 sampai 7 ini memberikan password ya untuk bagian privilege, console atau execute, dan bagian VTY dan lakukan enkripsi terhadap password. Oke. Untuk bagian privilege bisa menggunakan enable secret, yaitu passwordnya class. Ini menggunakan secret agar passwordnya itu di enkripsi seperti itu. Oke, berhasil. Kemudian berikan password ke konsol. Itu line console 0. Oke, passwordnya yaitu Cisco. Nah, di sini lakukan login, kemudian exit. Selanjutnya sama, yaitu ke VTY 4 seperti ini. Oke, untuk passwordnya yaitu Cisco juga. Oke, lakukan login dan exit. Oke, yang terakhir melakukan enkripsi ya terhadap password plain text-nya yang ini, kedua ini, itu dengan service password encryption. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini buat banner untuk memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah. Oke, sini menggunakan banner MOTD atau message of the day. Di sini misal pesannya hanya yang berkepentingan saja. Oke, enter. Oke, berhasil. Kemudian nomor 9 sama 10, konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router dan konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Oke, untuk konfigurasinya itu bisa menggunakan interface G00. Nah, seperti ini. Dan IP address yaitu, sebentar saya lihat dulu, IP address-nya yaitu ini 192.168.0.1 ini ya, itu dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Ups, oke, salah, ini spasi. Nah, sudah. Kemudian no shutdown agar routernya tidak dimatikan ya. No shutdown, kemudian exit. Oke, lakukan yang sama ke interface G001. Oke, seperti ini. Dan IP address-nya yaitu 1 ini. Nah, untuk subnet mask-nya sama 255.255.255.
0, yaitu ini untuk subnet mask kelas C. Oke, kemudian no shutdown dan exit. Oke, selesai. Oke, langkah 9 10 selesai. Nah, kemudian aktifkan routing IPv6 ya menggunakan perintah IPv6 unicast routing. IPv6 unicast routing. Oke, IPv6 unicast routing. Oke. Benar. Nah, kemudian sama interface K001 ya. Sebentar. Seperti ini. Kemudian IPv6 ya. Ntar saya lihat IPv6-nya yang ini 2001 DB8. 2001 DB8 ACAD ECAT 164. Oke, IPv6 2001 DB8 ACAT 164. Oke. Oh ya, subnet masknya 0. Sebentar. Oh ya, IPv6 address. Oke, berhasil. Kemudian no shutdown, kemudian exit. Oke, lakukan yang sama juga ke K001. Di sini IPv6-nya 200, bukan 2001, 200 sama tetap DB8 ACID 1164. Oke, ini 1. Oke, no shutdown. Kemudian exit. Oke, sudah. Sebentar saya coba. Ini tadi ada kesalahan. Tekan 0. Sebentar. Ini 1 harusnya. Ini 1. Oke, benar-benar no shutdown dan exit. Oke, benar-benar. Tadi kesalahan ya. Saya ini kurang 1 habis ACID, harusnya ada. Oh, tidak ada 1. Oke, benar. Berarti Oke, yang ini shutdown dan exit. Oke, berhasil. Oke, kemudian simpan running configuration ke startup. Di sini saya bisa exit lagi. Oke, copy running config ke startup config. Oke, ntar aja. Oke, berhasil. Set jamnya bisa clock set misal 20 30 00 tanggal 16 Oktober 2025. Oke, berhasil. Oke, terakhir ping PCB ke PC A. Ini bisa saya tutup. Coba di ping. Oke, berhasil ya. Walaupun yang di pertama nih request timeout, ini karena saat pertama kali PCB melakukan ping, pasti kan melewati ini switch router ke switch baru ke PCA. Cuman karena pertama kali, maka akan dilihat dulu ada apa tidak. Karena tidak ada, jadi atau tidak menemukan destinasinya. Nah, jadi yang di return adalah RTO atau request timeout. Dan setelah itu, ketika destinasinya sudah ditemukan, yaitu ke PCA, maka ini sisanya tidak RTO seperti itu. Yang dikembalikan itu pesan
bytes-nya. Ini kalau dijalani lagi, nah pasti tidak ada yang RTO. Oke, berhasil. Nah, apakah ping berhasil ya, dan sudah saya jelaskan tadi. Oke, masuk ke langkah 3 yaitu konfigurasi switch. Nah, ini sama ya, masuk ke konsol, terus konfigurasi nama dan matikan DNS lookup. Oke, di sini bisa enter, masuk ke execute dan masuk ke ini configure. Ini pertama masuk ke privilege, habis itu masuk ke configure terminal. Kemudian hostname-nya misal S1, kemudian no IP, domain, lookup untuk mematikan ini ya, DNS lookup. Oke, berhasil. Kemudian nih konfigurasi dan aktivasi interface VLAN. Oke, ini interface VLAN 1. Oke, sini masukkan yaitu IP addressnya. Untuk IP addressnya ini ya, 192.168.1.2 ya. Terus subnet masknya 0. Oke, kemudian no shutdown dan exit. Oke, kemudian konfigurasi dan aktivasi interface VLAN. Ini sudah. Dan konfigurasi default gateway untuk switch S1. Di sini IP default. Oke, sebentar. Itu gateway-nya ini 192.168.1.1. Oke, bentar. Oke, sebentar. Oke, berhasil. Tidak menggunakan subnet mask ya. Oke. Kemudian ini adalah langkah keempat, pastikan konektivitas end to end. Ini lakukan ping dari PC A, ping ke PC B. Oke, saya coba ping 192.168.03. Oke, berhasil ya. Ini dari PC A ke PC B. Kemudian ke sini bisa exit, lakukan ping ya dari switch 1 ke PC B. 192.168. Oke, cancel. Oke, ini sudah lakukan ping ya. Oke, semua ping tersebut harusnya berhasil. Oke, ini sukses. Sebentar. Oke, di sini atau oke, saya bisa matikan. Oke, selanjutnya ke latihan 3. Ini menampilkan informasi perangkat. Ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Oke. Untuk langkah 1 tampilkan tabel routing pada router. Di sini ada perintah show IP route pada router 1. Oke, sini show IP route. Oke, ini.
Oke, ini ada pertanyaan. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Di sini kodenya tuh ya ini ya, kode C untuk masing-masing interface-nya, kode C. Nah, kemudian berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Masing-masing ada dua ya, dua ini. Nah, ini untuk ke visi A, ini untuk visi B. Jadi ada dengan IP address-nya 192.168.1.0.0/24. Ini gigabit internet 0/0/0. Ini untuk visi B. Kemudian untuk yang ke visi A itu ada 192.168.1.0/24 dengan interface-nya gigabit ethernet 0/0/1 seperti itu. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Ini ya, jenis interface-nya yaitu gigabit ethernet seperti itu. Oke, lanjut. Gunakan perintah show IPv6 route pada router 1. Oke. Di sini show IPv6 route. Misalnya. Oke. Nah, ya, ada informasinya. Oke. Tampilkan informasi interface pada route. Nah, dan sini ada ini tabelnya untuk ini langkah kedua. Nah, kemudian ada lagi gunakan perintah show IP interface G0/0/1. Show IP interface G0/0/1. Ini bisa di Nah, kemudian ada pertanyaan, apa status operasional dan interface G0/0/1? Oke, status operasionalnya yaitu ini ya, LAN protocol is up atau connected. Jadi berhasil tersambung seperti itu untuk statusnya. Kemudian apa alamat media akses control atau MAC ya dari interface G01? Oke, untuk media aksesnya itu sebentar. Dengan alamat MAC-nya. Untuk alamat MAC-nya yaitu sebentar. Ini ya. Ada 200 DB8 ACID 064. Ini untuk ke PCB. Untuk VCA-nya itu ada ini. 2001 DB8 akad /64 nih, yang ini. Nah, ini untuk alamat MAC-nya. Kemudian bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Untuk itu yang ini, internet address is 192.168.1.1/24. Tuh. Oke. Untuk informasi IPv6 masukkan perintah show IPv6 interface. Ya. Nah, ini show IPv6 interface G0/0/1. Nah, ini atau G0/0/0. Oke, ini sesuai interface-nya ya untuk informasinya. Nah, ini ada, nah ini ya sesuai tadi yang saya jelaskan nih untuk alamat MAC-nya. Ini 2001 dan 2000. 2001 dan 200. Oke.
Oke, lanjut langkah 3, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Nah, ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memastikan konfigurasi. Salah satunya paling berguna, itu show IP interface brief. Oke, ini langsung masuk aja ke perintahnya. Show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke, nah ini hasil ya. Nah, untuk melihat konfigurasinya. Kemudian untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah ini. Show IPv6 internet brief. Let's show IPv6 interface unsigned. Nah ini untuk informasinya ya. Dan masukkan perintah show IP interface brief pada sheet 1. Oke, ini bisa saya tutup. Di switch informasinya show IP interface brief. Nah ini untuk melihat informasi konfigurasinya ya. Nah di sini kemudian ada pertanyaan, jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Yaitu bisa menggunakan perintah no shutdown ya. Jadi ada di sini bagian router. Nah di sini dipanggil dulu interface-nya, jadi menggunakan no shutdown dan lakukan exit. Nah itu untuk perintahnya. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G01 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Oke, jawabannya adalah maka akan terjadi sebuah error ya, atau konflik. Jadi di mana saat melakukan transfer data antar dua komputer, yaitu komputer A dan B itu, maka akan terjadi konflik karena perbedaan alamat addressnya dari routernya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.